dari sisi monitoring tool sendiri sih, kalau yang saat ini mungkin berhubungan dengan intelligent sistemnya dia, ataupun mungkin agak-agak sedikit dengan AI-nya gitu ya, atau machine learning-nya Pak. Jadi nanti ada beberapa sih sebenarnya sih yang kita sediain. eh, jadi fitur ini sebenarnya juga dia bukan eh, apa ya, bukan fitur tambahan atau add-on gitu ya. Jadi sebenarnya sih udah ada di dalamnya sih sebagai bagian dari tools monitoringnya, seperti itu sih. Pertama dari sisi monitoring toolsnya sendiri. Jadi mungkin yang seperti kita tahu kan, kalau Open Manager ini kita gunakan untuk monitoring perangkat-perangkat kita gitu ya. Mungkin kalau kita punya network device ataupun mungkin server gitu ya, bisa kita monitoring di satu dashboard. Terus di masing-masing perangkat juga punya atribut-atributnya ya. Jadi kayak misalkan server, kita monitoring CPU-nya, memorinya, disknya gitu ya. Terus juga mungkin kalau networknya juga kita monitoring juga CPU, memori atau trafficnya. Nah, jadi atribut-atribut monitoring tersebut bisa kita monitoring, dan kita bisa pasangin threshold. Jadi threshold ini kan tujuannya supaya dia bisa eh, mendapatkan alert ataupun mungkin informasi ketika capacity dari si uh, atribut tersebut sudah uh, mulai penuh gitu, bisa dibilang ya. Jadi contohnya mungkin dari sisi server kita punya monitoring CPU, memori atau disknya sudah mulai naik pemakaiannya, dia akan bisa dipasang threshold supaya dia nampilin alert. Nah, biasanya threshold itu kita setting angkanya gitu ya, berapa angka thresholdnya. Nah, sekarang kalau di monitornya dia nyediain ada fitur namanya adaptive threshold gitu. Jadi adaptive threshold ini dia tidak kita tentuin angka secara langsung, tapi dia berdasarkan dari rata-rata ataupun kebiasaan dari si monitornya. Misalkan CPU atau memorinya dia diukur dulu, misalkan dalam 1 atau 2 minggu berapa sih kira-kira pemakaian normalnya atau rata-ratanya, baru nanti kita bisa bikin batas deviasinya gitu ya, dalam bentuk threshold. Misalkan si CPU atau memorinya rata-rata pemakaiannya cuma 60% gitu ya. Terus kita bisa pasang deviasinya di 10 atau 20% dari rata-rata tersebut, misalkan di angka 70 atau di 80-nya. Jadi nanti dia akan eh, memonitor berdasarkan dari deviasi tersebut. Kalau misalkan utilisasinya dia mulai naik, itu bisa dianggap sebagai anomali ataupun bisa dianggap sebagai threshold. Jadi ini salah satu fitur yang bisa kita gunain supaya kita nggak perlu repot secara manual nentuin angka threshold. Jadi secara sistem, secara intelijen gitu ya, dia bisa otomatis men-trigger alert kalau misalkan dia kapasitinya di luar dari kebiasaan, seperti itu sih. Nah, itu mungkin satu poin ya. Jadi itu kita bisa pakai. Terus yang kedua terkait sama forecastingnya. Jadi kita juga nyediain untuk bisa menganalisa datanya gitu ya. Jadi dari monitoring yang udah berjalan, dia ambil historical datanya, sama dia nanti nampilin forecast ke depannya mau seperti apa gitu. Jadi nanti kalau kita mau tahu nih ke depannya growth-nya akan seperti apa, kita bisa uh, generate aja report forecast-nya, bisa dalam bentuk grafik seperti ini. Jadi nanti akan ada dua data, data dari hasil korek data sebelumnya dan data expected value ke depannya akan seperti apa, seperti itu. Oke, jadi ini biasa dipakai juga sih buat kita bisa tahu kalau misalkan CPU-nya apakah ke depannya perlu di-upgrade atau enggak, ataupun memori atau disk yang perlu ditambah atau enggak, nanti bisa dilihat dari hasil growth dari si forecast-nya, seperti itu. Nah, dari hasil growth forecast tadi, misalkan tadi CPU, memori atau disknya, dia juga bisa kita lihat dari sisi dashboard dan rekomendasinya. Jadi kalau kita lihat di dashboard nanti dia ada fitur di sini ada fitur namanya Zia dashboard. Nah, dia kasih forecast recommendation seperti ini.
Jadi seperti tadi kalau misalkan kita udah monitoring eh, apa CPU, memori atau disknya, ataupun mungkin bisa juga untuk database misalkan, kalau dia sudah mulai growth-nya sudah mulai naik, dia ngasih informasi di dalam dashboard ini. Jadi bisa kelihatan sih kalau bisa kita lihat di apa forecast rekomendasinya sebelah kiri ini kelihatan growth-nya, terus nanti dia akan penuh kira-kira berapa hari lagi, terus impact-nya akan seperti apa, dia kasih informasinya, terus sama rekomendasi yang perlu kita lakukan. Misalkan kalau misalkan berhubungan dengan storage, dia juga kasih rekomendasi perlu ditambah berapa storage-nya, kira-kira seperti itu. Kira-kira sih untuk selain tadi untuk generate report forecast-nya, dia bisa dinampilkan dalam dashboard forecast rekomendasi seperti itu. Oke, nah ini kira-kira kalau kita sudah mengintegrasikan si data-data dari Open Manager reporting atau monitoringnya, sudah kita masukin ke dalam analitik, dia bisa kita lihat menjadi dashboard analitik seperti ini. Mungkin kalau kita mau lihat dari sisi alarm trending, ini salah satu dashboard alarm trending gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah data-data monitoring yang diolah ulang gitu menjadi report sama dashboard lagi di dalam analitik ini. Nah, paling untuk fitur ZIA-nya kalau di analitik ini mungkin kita bisa gunakan untuk kalau kita butuh mencari satu data ataupun satu analitik informasi gitu ya. Jadi misalkan kita mau tahu nih berapa sih rata-rata pemakaian CPU dari server, nanti tinggal diketik keywordnya saja, nanti dia akan mencari tahu data tersebut akan dicek dengan cukup kita mengetik keyword dari si menu Asia ini untuk bisa ngeluarin report di analitik seperti itu. Nah, ini contoh-contoh misalkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin contohnya bisa kita pakai gitu ya. Kita mau tahu sih berapa sih total alarm per bulan, nanti tinggal diketik keywordnya saja, nanti dia akan muncul. Jadi fitur SEO di sini bisa membantu kita sih untuk bisa mencari reporting ataupun data yang kita butuhin di dalam analitik.